Tidak boleh ada orang-orang yang masih terikat dosa masuk di dalam pelayanan. Tuhan tidak mau, saudara. Kita harus benar-benar untuk berdiri di pelayanan. Nah itu, kita masih beribadah, kita masih menyembah Tuhan dan kita pikir Tuhan masih ada di situ, padahal Tuhan sudah tidak ada lagi di sana. Lalu ayat ini berkata, ayat yang ke-9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya. Kita tahu bersama setelah Salomo, kerajaan Israel terbagi dua, yaitu kerajaan utara dan selatan. Tetapi banyak yang akhirnya mengikuti dia, memihak kepadanya. Karena mereka melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengan dia. Saudara, apa yang bisa menjadi kekuatan, apa yang bisa menarik orang datang kepada kita, datang kepada pelayanan kita, hanya satu, waktu mereka melihat Tuhan menyertai kita. Amin. Biar orang melihat Tuhan menyertai kita, apa yang kita lakukan disertai Tuhan. Ya, ada kebangunan, ada kebangkitan yang terjadi, ada kebangunan rohani, orang-orang hidupnya diubahkan. Itu yang Tuhan mau dan itu bisa terjadi. Waktu yang pertama tadi kita buang dosa, perbaharui cara penyembahan kita, mesbah Tuhan. Dan di sana dikatakan saudara, ayat yang ke-10, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Ayat 11, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Cari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, itu kunci dari kebangunan rohani. Itu kunci dari lawatan Tuhan boleh terjadi. Cari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Seringkali kita pikir kita sudah gak butuh Tuhan. Tuhan sudah ada dalam hidup kita sehingga kita gak perlu cari dia. Saudara, cari Tuhan. Cari Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari-hari ini? Tuhan, kemana engkau mau bawa pelayananku? Ayat 13, setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Asa membawa perintah, ya ketika itu tidak ada cara lain, dia harus memulihkan bangsa itu. Bayangkan dia kasih hukuman mati orang yang tidak mau mencari Tuhan. Ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Tadinya tidak ada aman. Orang mati, saudara. Orang tidak bisa pulang dengan selamat karena kekacauan di mana-mana. Tapi ketika berbalik mereka mencari Tuhan, Tuhan pulihkan keadaannya. Ada keamanan, ada damai sejahtera. Ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat siapa? Maka itu neneknya sendiri. Kenapa dipecat? Dari pangkat ibu suri di kerajaan. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Dia tidak kompromi. Tidak boleh ada orang-orang yang masih terikat dosa masuk di dalam pelayanan. Tuhan tidak mau, saudara. Kita harus benar-benar untuk berdiri di pelayanan. Saya kemarin ketemu dengan seseorang. Dia pelayan Tuhan, saudara. Dia bilang, loh Bu, kalau saya ada jatuh dalam dosa dan dosa itu parah, apakah saya nggak boleh pelayanan? Yesus saja menerima pelacur. Saya bilang, Yesus menerima pelacur, dia pelacur bertobat. Kalau orang udah di atas mimbar lalu melacurkan diri, itu harus turun. Kenapa? Mimbar ini bukan panggung. Bukan panggung. Ini mesbah. Ini mimbar. Harus ada orang-orang kudus yang berdiri di sini. Asa tidak kompromi. Neneknya sendiri. Karena dia membangun satu patung yang menyakiti hati Tuhan. Dia pecat dari jabatan nenek suri di dalam kerajaan. Dia gak mau ada orang-orang yang tidak kudus. Sebagai hamba Tuhan, terutama gembala, saudara harus melihat tim pelayanan di gereja. Saya sedih melihat, saya melayani ada seorang homo, saudara. Dia bilang, Bu Debbie, saya lihat khotbah ibu, saya mau mengaku dosa, saya ini homo, Bu. Tapi orang bilang tidak bisa disembuhkan. Saya bilang, bisa, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu harus bangkit, kamu bisa disembuhkan. Akhirnya saya mulai tuntun dia. Saya bilang, berdiri depan kaca, tiap hari kamu berkatakan, sebutkan namamu, kamu itu laki-laki diciptakan Tuhan normal. Segala roh banci, roh homo, keluar dalam nama Yesus.